Mari tonton video Dewata Traveling Channel, dan mohon dibantu dengan menekan tanda like, komen dan subscribe. Untuk berlangganan jangan lupa menekan tanda lonceng, sehingga Anda paling terdahulu mendapatkan video-video terupdate dari Dewata Traveling Channel. Selamat menyimak, terima kasih. Layang-layang merupakan suatu permainan kuno yang masih lestari sampai kini. Baik yang sederhana hingga istimewa, di Bali layang-layang sudah sangat familiar bagi masyarakatnya. Layang-layang di Bali sudah menjadi tradisi yang terwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang layang-layang yang ada di Bali. Namun sebelum lanjut silakan klik subscribe di bawah untuk berlangganan video gratis dari saya, dan klik like jika kalian menyukai video ini. Indonesia dengan beragam keanekaragaman budaya dan tradisi membuat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Baik dari kebudayaannya atau tradisi yang melekat, salah satu tradisi yang masih ada di sebagian wilayah Indonesia adalah tradisi bermain layang-layang. Menurut pendapat Endang Ernawati, pemilik Museum Layang-Layang Indonesia, mengatakan selama ini memang tidak ada referensi yang mengatakan layang-layang, karena dari dulu budaya Indonesia bukan budaya menulis. Wilayah yang dulunya banyak tradisi layang-layangnya adalah Jawa dan Bali. Di Jawa ada istilah lare angon dan di Bali ada istilah rare angon yang berarti pengembala yang bermain layang-layang di sawah atau ladang. Menerbangkan layang-layang dipercaya sebagai penghormatan atau rasa terima kasih kepada Hyang Kuasa. Namun tradisi bermain layang-layang di Jawa sudah memudar, ini ditandai sejak Kerajaan Majapahit runtuh dan kebudayaan baru datang ke Jawa. Serta di Jawa sudah banyak yang pindah ke agama Islam, akhirnya tradisi layang-layang semakin memudar karena tidak ada generasi yang mewariskan. Tetapi di Bali tradisi layang-layang masih tetap lestari bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Cerita Rare Angon di Bali dikisahkan sebagai manifestasi dari Dewa Siwa yang disebut Rare Anggon. Rare Angon merupakan seorang pengembala sapi yang membawa seruling. Saat musim layangan atau musim panen tiba, Rare Angon turun ke bumi untuk mengisi waktu luang dengan bermain layang-layang. Rare Angon menerbangkan layang-layang sambil meniup seruling sebagai tanda memanggil Sang Hyang Bayu atau Dewa Angin. Sampai saat ini tradisi bermain layang-layang sangat lestari di Bali. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun sangat senang bermain layang-layang. Ini dibuktikan dengan adanya festival atau lomba layang-layang yang dilaksanakan di Pantai Padang Galak, Biaung, dan Mertasari. Lomba layang-layang ini biasanya diikuti oleh sekelayangan atau berkelompok, karena layang-layang yang dilombakan biasa berukuran sedang sampai raksasa. Oleh karena itu dibutuhkan banyak orang untuk menerbangkannya. Layang-layang yang dilombakan biasanya diisi buangan atau bunyi-bunyian yang terbuat dari bahan rotan dan lainnya, yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Karena ukurannya yang besar, biasanya sekelayangan memakai teknik bongkar pasang atau knockdown, sehingga memudahkan saat membawanya. Seperti yang kita ketahui, Bali adalah pulau yang sakral, semua benda mati atau benda hidup dipercayai mempunyai roh. Layang-layang pun demikian, bahkan ada beberapa layang yang diyakini sebagai sesuunan atau manifestasi Tuhan. Oleh karena itu sebelum menerbangkan layang-layang biasanya disucikan terlebih dahulu. Ada 3 jenis layang-layang yang biasanya dimainkan di Bali, yaitu layang-layang bebean, pecukan, dan janggan. 1. Layangan bebean. Menurut namanya, bebean berasal dari kata bi yang artinya ikan. Bisa diartikan sebagai ikan-ikanan. Jadi layangan bebean adalah layang-layang yang berwujud ikan. Komunitas layangan bebean juga banyak karena pembuatannya yang tidak terlalu rumit dan bisa menggunakan teknik bongkar pasang. Layangan bebean yang bagus biasanya yang terbangnya zigzag atau istilah Balinya ngelok. Layangan bebean banyak dilombakan di Bali. 2. Layangan pecukan. Layangan pecukan adalah layangan paling sederhana di antara layangan Bali lainnya, ini karena bentuknya yang tidak terlalu sulit dan biaya pembuatannya yang relatif murah. Walau sederhana tetapi layangan ini susah terbangnya karena bentuknya yang sama. Jadi harus menggunakan pengukuran yang pas saat membuatnya. Nama pecukan berasal dari kata pecuk yang berarti menekuk. 3. Layangan janggan.
Layangan janggan adalah layangan yang paling megah di antara layangan Bali lainnya. Layangan janggan adalah layangan yang disimbolkan naga Bali. Bentuk layangan janggan tidak terlalu rumit, namun proses pembuatan ekor layangan janggan yang sangat sulit. Apalagi yang berukuran raksasa, bahkan bisa mencapai ratusan meter. Layangan terbesar di dunia juga dikabarkan berjenis layangan janggan yang bernama Naga Raja, berasal dari Banjar dan Inpekan Sanur, sekaligus pemecah rekor muri. Panjang layangan Naga Raja mencapai 249,75 meter, dan lebar 11,25 meter, serta berat mencapai 707 kg. Layangan janggan dipercayai sebagai layangan yang sakral, ini karena layangan janggan adalah simbol dari naga. Salah satu makhluk mitologi Bali, naga dipercayai tinggal di perut bumi yang bertugas untuk menjaga kestabilan bumi, oleh karena itu tak jarang ada layangan yang dipercayai sebagai sesuhunan. Selain tiga layangan tadi juga ada layangan kuir dan layangan kreasi. Layangan kuir bentuknya sama persis seperti layangan janggan namun ekornya yang melebar dan pendek. Layangan kuir lebih identik dengan bentuk burung. Layangan kuir juga dilombakan seperti layang-layang lainnya. Demikian penjelasan saya tentang layang-layang Bali. Layang-layang bisa saja dianggap hobi tapi bisa saja menjadi tradisi yang adiluhung dari nenek moyang. Jadi lestarikanlah budaya dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Terima kasih.